Di tengah perjalanan, Hyunji terlihat melewati lorong yang sepi dan merasa ada yang mengikutinya. Muncullah sesosok hantu dokter yang pernah dilihatnya. Ternyata dokter hantu itu merupakan dokter yang pernah mati di sana 10 tahun lalu. Dulu dokter itu membunuh pasien di ruang operasi lalu bunuh diri di sana. Hyunji pun sangat ketakutan dan menjerit. Bongpal pun mengejarnya dan segera ke sana. Akhirnya Bongpal pun terlibat perkelahian dengan dokter hantu itu. Akhirnya Bongpal dapat mengalahkannya, namun Hyunji terlihat lemas di sana. Lalu kita kembali ke insiden biksu yang menyusup ke ruangan dosen. Saat biksu mau keluar, dia dipanggil dosen ganteng dan ditanyai kenapa biksu mau ketemu. Biksu pun bilang kalau dia cuma mau tanya soal Bongpal. Lalu dosen ganteng bercerita mengenai kucing yang terjebak karena ceroboh masuk ke dalam masalah. Itu diniatkan untuk menyinggung biksu, namun biksu membalasnya dengan kalimat Buddha yang berbunyi, "Setiap makhluk akan mendapatkan balasannya." Dosen ganteng pun terlihat kesal dan akan melakukan sesuatu ke biksu. Untungnya karyawannya memanggilnya, lalu dosen ganteng pun meninggalkannya. Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan detektif yang datang ke rumah ibu dosen ganteng malam-malam. Dia di sana untuk menanyai kejadian 18 tahun yang lalu saat ayah dosen ganteng mati. Dia juga menanyakan kecurigaannya kalau ada yang mendorongnya, namun ibu dosen menolak untuk memberitahu info apapun. Detektif pun kembali ke kantor dan bertemu dengan duo curut yang meminta tolong untuk menyelesaikan kasus Hyunji. Tapi karena Satlantas tidak memiliki saksi mata, kasus ini ditangguhkan. Mereka pun diusir karena ngeyel. Oh, jangan buru-buru makanya blok. Kembali ke Hyunji yang untungnya cuma syok dan sudah baik-baik saja. Di rumah, Bongpal chattingan sama Hyunji. Hyunji juga mengabari kalau besok Hyunji sudah boleh pulang dan Bongpal bisa mengunjunginya. Sampai larut malam pun mereka masih chattingan. Duh, jadi inget pas dulu zaman chattingan sama cewek saya. Manja kocak, malu-malu anjing gitulah. Lanjut. Pagi pun menyingsing. Lalu Bongpal pun pergi ke rumah sakit. Namun di tengah jalan dia berpikir untuk membawakan kalung ke Hyunji sebagai hadiah. Sampailah Bongpal di RS. Di tengah jalan dia dipanggil ibu Hyunji dan disuruh pulang saja karena ibunya tidak suka dengan Bongpal. Dia takut Hyunji sakit lagi karena dia baru saja sembuh dari komanya. Lalu dosen ganteng datang ke kamar Hyunji dan dia merupakan orang yang akan bertanggung jawab untuk membantu rawat jalan Hyunji. Ibunya Hyunji sama dosen malah senyum-senyum aja. Awas lihat aslinya nyengir kowe. Sedihnya Bongpal cuma bisa ngintip dari luar. Hyunji pun malah pulang sama dosen ganteng. Nyesek banget sih kalau jadi Bongpal. Duh, jadi kasihan. Gak sanggup lanjutin review ini deh. Dah, sampai sini aja lah. Canda. Gimana YouTube sukses kalau mau gitu terus blok? Canjut. Sampai rumah Bongpal pun sedih dan bercerita sama biksu soal Hyunji yang belum kembali ingatannya. Si biksu pun menasihati Bongpal kalau lebih baik Hyunji tidak ingat kenangan saat jadi hantu dan biarkan dia hidup normal. Kembali ke Hyunji yang ngobrol tentang dia yang ingat sedikit lagi ingatannya tentang seseorang yang minta tolong sesuatu ke Hyunji saat setelah dia tertabrak dulu. Dosen ganteng pun mulai khawatir akan hal itu. Sampailah Hyunji di rumah dan kegirangan akan banyak hadiah di rumahnya. Lalu kita akan diperlihatkan lagi detektif yang dimaki atasannya karena masih mengurusi kasus pembunuhan pecinta kucing itu. Meskipun begitu, detektif masih bersikeras untuk melanjutkan investigasinya. Scene berpindah ke Bongpal di kampus dan ngobrol dengan duo curut. Lalu tiba-tiba Hyunji datang ke kampus itu dan memanggil Bongpal. Ternyata Hyunji ke sana untuk ikut kelas dosen ganteng. Kebetulan Bongpal di kelas itu juga. Waktu mau duduk di samping Bongpal, tempat duduknya diserobot taksirannya Bongpal. Waduh, kasihan, kejadian lama terulang kembali. Emang pembuat ceritanya the best sih ini. Drakor terbaik lah pokoknya. Sedangkan di tempat lain, duo curut memasang spanduk ngawur-ngawuran tanpa izin pula. Pindah lagi ke si biksu yang masih bersikeras untuk meminta kasus ayah Bongpal diusut. Lalu si biksu juga menyuruh polisi untuk mengusut si dosen ganteng dan kebetulan si detektif berjalan di sana.
Biksu pun menjelaskan kartu nama Hyunji yang ada di kantor dosen. Namun detektif masih butuh bukti yang lebih kuat. Lalu tiba-tiba duo curut datang ke kantor polisi karena memasang spanduk sembarangan untuk mencari saksi mata kecelakaan Hyunji. Lalu di luar, biksu meminta tolong sesuatu ke duo curut. Scene kembali ke si Bongpal yang selesai kuliahnya. Lalu mantan gebetan Bongpal bilang ke dosen kalau dia mau bilang sesuatu. Di luar ternyata mantan taksiran Bongpal nembak dosen ganteng, tapi ditolak. Dan hadiah pulpen yang dulu dikembalikan sama dosen ganteng. Dan kalau ganteng nolak cewek enak wae ya. Lanjut, di taman si Hyunji dan Bongpal sedang mengobrol. Dan Hyunji ingat sedikit kenangan lamanya di sana. Lalu Hyunji bilang kalau dia mau main ke teman-temannya. Saat Hyunji main sama temennya, Bongpal di jalan ketemu mantan taksirannya yang sedang bersedih. Lalu taksiran Bongpal mabuk-mabukan ditemani Bongpal. Di sisi lain, si Hyunji sudah pulang. Lalu Hyunji pun menelpon Bongpal, tapi yang ngangkat malah cewek. Lalu saat Bongpal mau mengantar mantan gebetannya pulang, tiba-tiba Hyunji memisahkannya dan sudah menyiapkan taksi di depan untuk mantan taksirannya Bongpal itu. Wah gila ya, cewek itu tuh emang detektif banget lah. Bisa nemuin langsung dalam waktu singkat gitu. Lalu Hyunji ngambek sama Bongpal, tapi Bongpal malah senyum-senyum. Hyunji pun tetap ngomel-ngomel terus gitu. Lalu langsung aja sama Bongpal dikecoep. Ah enak. Awalnya Hyunji marah, tapi akhirnya mereka dekat lagi. Bongpal juga ngasih hadiah kalung yang kemarin ketunda. Saat sampai rumah, Hyunji melihat penampakan namun dia cuek. Ternyata ada hantu yang mengikutinya sampai rumah. Hyunji pun menyadarinya dan berlari keluar rumah. Dia pun langsung menelpon Bongpal dan ketemuan di taman. Hyunji pun mengungkapkan kalau dia bisa lihat hantu. Bongpal pun bilang kalau dia akan selalu melindungi Hyunji. Setannya pada belum kenal aja sih kalau Hyunji sama Bongpal pasangan pemburu hantu paling jos. Lalu mereka curhat di tempat lain. Hyunji tanya ke Bongpal bagaimana Bongpal saat pertama kali lihat hantu. Awalnya Bongpal memang takut, tapi dengan bantuan biksu semakin lama Bongpal semakin terbiasa. Bongpal pun mengantarkan Hyunji pulang dan menyanyikan lagu untuknya agar Hyunji tenang. Aduh, ingat lagu ini jadi ingat masa lalu. Asik, jos, lanjut. Di rumah Bongpal tanya solusi Hyunji yang bisa lihat hantu. Lalu biksu bilang itu mungkin hanya sementara dan Bongpal hanya perlu terus menjaganya. Esok paginya mereka chattingan dan Hyunji bilang kalau dia ingin bertemu dosen ganteng. Hyunji sedang mengobrol dengan dosen ganteng di taman. Lalu tiba-tiba ingatannya sedikit kembali saat mendengar detak jam tangan dosen. Setelah itu, Bongpal mengajak Hyunji beli baju olahraga. Bongpal suruh beli pakaian olahraga karena ternyata Hyunji ingin dilatih Bongpal untuk menghajar hantu. Pas lagi posisi bertumpukan, si duo curut malah datang. Ketua curut pun sok-sokan ingin melatih bela diri pula. Ya terakhir kali sok-sokan ya gitulah, fail. Waktu dilatih situasi saat ketemu cowok genit, Hyunji malah bereaksi berlebihan dan langsung pecah telur deh tuh. Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan pemburu di hutan yang sedang bersama anjingnya. Tiba-tiba anjingnya mengendus sesuatu yang ternyata adalah sebuah mayat. Si biksu pun ditelepon polisi dan dikabari kalau sepertinya polisi menemukan ayah Bongpal. Dan biksu pun disuruh mengonfirmasi identitasnya. Ternyata memang benar itu adalah mayat ayah Bongpal. Lalu polisi meminta izin untuk mengotopsi mayat ayah Bongpal karena di lehernya terdapat bekas cekikan. Lalu biksu mengabari Bongpal kalau dia menemukan ayah Bongpal dan mengajaknya untuk menemui ayahnya. Bongpal pun terkejut dan sangat sedih dibuatnya. Beralih ke detektif yang dikabari kalau ada kasus yang sama dengan si pecinta kucing. Detektif hanya perlu menunggu keluarganya untuk menyetujui otopsi agar bisa memeriksanya. Di sisi lain, Bongpal pun menyetujui otopsi mayat ayahnya dengan hati yang sedih. Hyunji pun menelpon Bongpal namun tidak diangkat. SMS pun tidak dibalas. Dicari ke rumahnya pun tidak ketemu. Lalu Hyunji ditelepon dosen ganteng untuk bertemu. Singkat cerita, Hyunji sudah di mobil si dosen ganteng. Di jalan, dia ditelepon biksu dengan nomor Bongpal. Hyunji pun bilang kalau dia akan ke sana dan Hyunji pun mendatangi Bongpal yang sedang bersedih di sana.
Saat Hyunji melihat foto ayah Bongpal, dia mengingat ingatan lamanya. Saat dulu dia berdoa di kuil, dia pernah bertemu ayah Bongpal di sana. Waktu itu Hyunji dititipi sesuatu sama ayah Bongpal sebelum dia kabur dari dosen ganteng. Si biksu pun bertanya di mana Hyunji meletakkan barang itu, tapi Hyunji tidak ingat lagi dan disuruh istirahat sama biksu. Wah, mungkin ini nih sebabnya dosen ganteng nabrak Hyunji, ya kan? Saat si biksu kembali ke ruangan untuk berdoa, ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah si dosen ganteng. Si biksu pun terkejut dan tertegun melihatnya. Si biksu pun langsung mengejar si dosen ganteng dan langsung memojokkannya ke mobil. Si biksu bilang kalau dia sudah tahu kalau di dalam tubuh dosen ada roh yang dulu merasuki tubuh Bongpal semasa kecil. Lalu dosen pun dengan mudahnya memojokkan biksu balik. Hantu pada diri dosen itu pun juga bilang kalau dia sudah menyatu dengan tubuh itu dan kalau dia keluar, si pemilik tubuh itu akan mati. Lalu kita akan diperlihatkan masa kecil dosen ganteng yang sering dibully temannya. Saat itu pula hantu itu merasuki tubuh dosen semasa kecil. Setelah dirasuki, dia membalas para pembulinya. Dosen ganteng pun mencekik dan membanting si biksu. Saat Bongpal melihat biksu terkapar di sana, dia langsung mendatangi biksu, namun biksu bilang kalau dia tidak apa-apa. Itu dia katakan karena dia takut akan ancaman dari dosen ganteng yang akan menyakiti Bongpal jika dia membocorkannya ke Bongpal. Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan si detektif yang sedang mendapat informasi kalau 5 tahun lalu dosen mengendarai mobil putih. Si penabrak Hyunji pun mobilnya juga berwarna putih. 2 hari setelah penabrakan Hyunji, mobil itu memang dijual. Lalu kita akan melihat hasil otopsi yang ternyata terdapat kecocokan golongan darah pembunuh dengan si dosen. Si detektif pun menyuruh asistennya untuk meminta surat penangkapan untuk dosen ganteng. Di lain tempat, biksu sedang ngobrol dengan dukun wanita. Dari sini kita akan tahu kenapa roh jahat itu mengikuti Bongpal dan Hyunji adalah karena dulu Hyunji lah yang dititipi jimat oleh bapaknya Bongpal. Jimat itu ternyata bisa membunuh roh itu, makanya roh itu terus mencarinya. Lalu biksu menitipkan pedang keramatnya ke dukun wanita. Shin berpindah ke si Hyunji yang sampai rumah dan melihat ibunya sedang berbenah. Ternyata rumah itu sudah dijual dan mereka akan pindah. Sedangkan Hyunji ingin tetap tinggal di sana. Namun ibu Hyunji tidak setuju karena Hyunji juga harus ikut ujian untuk kuliah. Hyunji pun keluar rumah dan langsung ke rumah Bongpal. Di sana Hyunji bilang kalau dia ingin pindahan dan ingin melihat Bongpal sebelum dia pindahan. Namun Bongpal tetap diam di dalam dan semakin sedih karena itu. Hyunji pun pulang, namun di tengah jalan dia bertemu dosen ganteng. Dosen ganteng pun menyuruhnya masuk karena Hyunji terlihat tidak fit. Berpindah ke Bongpal yang sedang didatangi detektif. Di sana detektif menyampaikan hasil otopsi bahwa ayahnya mati karena dibunuh. Detektif juga tanya hubungan antara ayahnya dengan dosen ganteng karena kematian ayahnya ada kaitannya dengan dosen. Lalu Bongpal pun tanya ke biksu apakah dia tahu kejadian ini. Lalu biksu menjelaskan kalau dosen ganteng bukanlah manusia, melainkan roh jahat yang dulu di dalam tubuh Bongpal dan sekarang sedang mengincar Bongpal dan Hyunji. Di lain tempat, Hyunji merasa pusing setelah meminum teh dari dosen ganteng. Aduh, ini kena ini. Tapi sayangnya untuk episode kali ini sampai di sini ya guys. Episode minggu depan itu episode yang terakhir dari Drakor ini. Jadi tunggu aja ya update selanjutnya yang pastinya akan jadi puncaknya dan bakalan seru banget sampai mau meninggal.